Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman, dan juga nikmat yang dimana sampai pada bulan Ramadan dengan cara memperbanyak amal soleh. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau engkau menghitung-hitung nikmatku, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Menghitungnya saja tidak dapat, bagaimana cara menyukurinya? Maka dengan cara menyukurinya hendaklah kita memperbanyak amal soleh. Dan juga salawat berserta dengan salam tak lupa kita hadiahkan buat junjungan kita, kekasih kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, minimal ketika nama beliau disebutkan, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi bilang, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalas salawatnya 10 kali lipat. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberikan syafaat oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya arhamar rahimin. Dan alhamdulillah saya menginjakkan kaki di dalam Masjid Baitur Rahmat, di Musala Baitur Rahmat kembali, yang dimana satu tahun yang lalu itu yang terakhir kali saya memenuhi undangan dari Buya. Dan alhamdulillah datangnya saya ke sini bukan hanya sekedar untuk memberikan silaturahmi, tetapi juga bersilaturahmi kepada jemaah Musala Baitur Rahmat. Dan semoga akan menjadi ukhuwah bagi kita. Amin amin ya arhamar rahimin. Judul kultum kita pada kesempatan kali ini sangat simpel karena sesuai dengan apa yang kita rasakan, yaitu sudah masuk pada bulan Ramadan. Kita ambil kisah dari Nabi Muhammad SAW pernah berkhutbah menaiki 3 tangga. Ya, tangga yang pertama Nabi mengucapkan amin, tangga yang kedua Nabi mengucapkan amin, tangga ketiga Nabi mengucapkan amin. Perkara tersebut tidak lumrah, tidak biasa. Makanya sahabat menanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, kenapa engkau mengucapkan amin, amin, amin? Maka Nabi Muhammad mengatakan, aku didatangi oleh Jibril, dan Jibril pun mengatakan kepadaku, katakan amin ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, aku mengaminkan, Jibril mendoakan dan aku mengaminkan suatu perkara yang dimana malaikat yang paling tinggi, paling mulia, yaitu Jibril, mendoakan pasti dikabulkan oleh Allah, terus diaminkan oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad saya, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang pertama, celaka bagi orang yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan. Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin. Celaka, kok bisa? Oh, yang dimana Ramadan itu bulan penuh keberkahan, bulan penuh ampunan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan, maka celaka. Lalu Nabi mengatakan amin. Makanya dalam hadis Bukhari disebutkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisab, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita titik beratkan di sini adalah iman dan juga ihtisab. Iman itu suatu percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Seperti halnya ada orang yang meneliti, ini adalah hewan yang berbisa. Kalau kita percaya perkataan tersebut, kita disebut beriman karena kita percaya. Lalu ada yang mengatakan air mineral ini mempunyai vitamin. Kalau kita percaya, itu beriman namanya. Kenapa kita harus percaya dengan penelitian itu? Karena penelitian itu sesuatu yang ilmiah, yang terbukti kejelasannya. Maka hendaklah kita juga beriman kepada Allah. Makanya dalam surah Al-Mulk disebutkan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia yang yakin kepada Allah dengan ghaib. Orang-orang yang yakin dengan ghaib. Ghaib, melihat Allah itu tidak nampak, itu yang disebut ghaib. Maka akan mendapatkan ampunan yang besar. Seperti halnya ada orang Sungai Penuh yang mengatakan tanggal 10 razia, tapi orang ini tidak percaya. Itu tidak beriman namanya. Dia nekat ke Sungai Penuh, tidak memakai helm, tidak bawa SIM. Itu namanya orang tidak bertakwa dan tidak beriman. Makanya jangan dulu kita merasakan berbisanya ular sebelum kita mencobanya. Itu perkara yang bodoh. Makanya hendaklah kita memperhatikan sesuatu yang dibuktikan, sesuatu yang terbukti. Insya Allah kita percaya bahwasanya inilah iman. Ketika kita mempercayai Allah, kita mempercayai malaikat, kita mempercayai kitab-kitab, makanya itu kita disebut orang yang beriman. Makanya Nabi mengatakan, man shoma ramadanan imanan. Undangan bagi orang-orang yang beriman. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman, bukan karena yang disuruh, bukan karena hadiah, bukan karena tradisi, bukan karena adab, tetapi karena iman semata, ihtisab, berharap pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah. Insya Allah ma taqaddama min dambi, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara yang disebutkan dalam hadis tersebut cuma dua, iman dan ihtisab, berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman tapi tidak mengharap pahala dari Allah, itu tidak dapat pahala karena tidak ada ihtisab, tidak ada pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan, ila rabbika farghab, hanya kepada Allah lah engkau mengharap, hanya kepada Allah lah engkau meminta ampunan dan juga pahala. Dan juga Nabi mengatakan amin yang kedua. Yang pertama, siapa saja yang mendapatkan bulan Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan, maka niscaya dia celaka. Lalu Nabi mengaminkan. Yang kedua, yang mendapati orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak berbakti kepadanya. Dalam Al-Isra disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menyandingkan tauhid, mengesahkan Allah setara dengan orang tua. Kata-katanya birrul walidain, bukan hanya sekedar hasanah, bukan hanya sekedar khair, tetapi birrul, berbakti, itu jauh lebih dalam pembaktian kita. Sama halnya kita berbakti, sama halnya kita mengabdi kepada Allah SWT. Maka celaka, kata Nabi, siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup tetapi dia tidak dapat masuk surga lewatnya, maka celaka. Yang ketiga, sesuai yang saya sampaikan tadi, siapa saja yang dimana Nabi Muhammad disebutkan dia tidak bersalawat kepadamu, maka celaka. Lalu Nabi Muhammad mengatakan amin. Maka minimal ketika kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita menghargai beliau, perjuangan beliau, sehingga kita bisa diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pelit-pelit. Pernah salah seorang yang bertanya kepada Syekh, ya Syekh, apakah harus saya bersalawat ketika nama Nabi Muhammad disebutkan setiap saat? Lalu Syekhnya sangat pintar, sangat luar biasa jawabannya. Jikalau engkau tidak bersalawat kepada Nabi Muhammad setiap kali namanya disebutkan,
niscaya engkau telah mengharamkan dirimu dari pahala yang besar. Maka setidaknya kita mendengarkan nama Nabi Muhammad, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah cara menyukuri bulan Ramadan ini adalah memperbanyak amal soleh. Karena kalau kita mensyukuri nikmat Allah dengan cara bersyukur, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah setiap detik, niscaya kita tidak dapat menyukurinya. Karena setiap organ mata, organ telinga, organ mulut kita, organ darah kita mengalir setiap detiknya, maka kita tidak dapat menghitung-hitung nikmat Allah. Makanya hendaklah kita bersyukur kepada Allah dengan cara memperbanyak amal soleh. Karena sekedar alhamdulillah, alhamdulillah saja itu tidak cukup. Sebagaimana Nabi Muhammad sholat sampai kakinya bengkak, lalu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, apa tak bisa kurangi ibadah engkau nih? Lalu Nabi Muhammad mengatakan, apa tak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Maka dengan menyukuri nikmat Allah, la in syakartum la azidannakum, siapa yang menyukuri nikmatku, maka Allah akan tambah nikmat itu. Makanya kita memperbanyak amal ibadah ketika masuk bulan Ramadan. Ulama salaf dulu ketika 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, dia berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikanlah aku pada bulan Ramadan. Dan ketika bulan Ramadan itu telah berlalu, 6 bulan ke depannya dia meminta kepada Allah untuk diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan. Maka alhamdulillah kita disampaikan pada bulan Ramadan yang dimana orang-orang sudah terkujur kaku di dalam kubur, tidak bisa melaksanakan ibadah lagi. Maka hendaklah kita menunaikan dengan semaksimal mungkin ibadah yang Allah berikan. Maka dari itu jangan pernah kita sia-siakan ibadah yang Allah berikan kepada kita. Bang, untuk bang. Nampaknya jemaah sudah mulai mengantuk. Alhamdulillah. Dan itu kesimpulannya adalah yang 3. Siapa yang menemui bulan Ramadan dia tidak mendapat ampunan, itu celaka kata Nabi. Yang kedua, siapa yang mendapati orang tuanya masih hidup, dia tidak dapat masuk surga, celaka. Yang ketiga, siapa yang di antara kalian yang disebutkan nama Nabi Muhammad tidak bersolat, maka celaka juga. Ini plusnya 3 lagi. Ya, pada bulan Ramadan dia tidak sholat, pada bulan Ramadan dia mendapati kedua orang tuanya tapi dia tidak berbakti. Yang ketiga juga dia mendengarkan nama Nabi Muhammad disebutkan, dia tidak berselawat di bulan Ramadan lagi, maka celakanya 3 kali. Maka kita jauhi yang celaka yang demikian. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sesuatu yang bisa kita amalkan pada kesempatan kita, pada keseharian kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Singkat kata, inilah sedikit siraman rohani bagi kita, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.